Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan belajar skematik, yaitu kita akan membuka skema dari laptop Acer Aspir V5 132P. Untuk yang belum punya skema, silahkan download di linknya di description. Baik sahabat semuanya, yang kita akan bahas kali ini adalah gerbang pertama power dari motherboard laptop Acer V5 132P ini. Kita bisa lihat di skema bahwasannya ada dua gerbong sebelum power dari charger itu masuk ke jalur utama di motherboard. Maksud saya adalah jalur utama itu jalur di mana tegangan dari charger maupun dari baterai didistribusikan ke seluruh motherboard atau kita kenal dengan V-in ya. Cuma kalau di skema ini kodenya bukan V-in. Sebelum sumber power dari charger itu masuk ke jalur utama tadi itu harus melewati dua gerbang MOSFET dulu. Jadi gerbangnya adalah dua buah MOSFET. Yang pertama kita bisa lihat di sini MOSFET dengan kode PU3801. PU3801 ini adalah gerbang pertama. Ini bagian kaki yang D sebelah kiri ini terhubung langsung dengan DC jack. Ini DC jack dari charger langsung masuk ke MOSFET ini. Ini MOSFET jenis apa? Ini adalah MOSFET jenis P-channel. Apa tandanya? Kita bisa lihat simbolnya ya di sini. Perhatikan simbol MOSFET ini. Kita bisa melihat anak panah yang di dalam ini. Nah, jadi ini yang garis ke kanan ini pin gate G. Kemudian yang ke bawah ini pin S source. Yang ke atas ini sebelah kiri ini adalah pin D. Jadi tanda panah ini meninggalkan gate. Ini pin gate, panahnya meninggalkan gate. Nah, ini sebagai simbol MOSFET P-channel. Jadi kalau MOSFET-nya P-channel berarti MOSFET ini akan aktif ketika tegangan di gate-nya low atau rendah. Jadi analoginya kalau tegangan di gate ini 0 ya, ketika D ini mendapatkan sumber tegangan gate-nya 0, maka pasti dia akan aktif. Itu gambaran sederhananya. Itu gerbang yang pertama. Lalu kemudian kalau melihat dari skema ini, kira-kira gate ini mendapatkan nilai tegangan berapa volt? Kita asumsikan dari DC jack itu 19 volt ya, sesuai dengan charger dari laptop ini, yaitu 19 volt. Ketika drain mendapatkan sumber tegangan 19 volt, nanti pada saat MOSFET ini bekerja, gate ini mendapatkan nilai tegangan berapa volt. Nah, kita bisa lihat di sini sahabat semuanya, gate ini terhubung dengan dua buah resistor yang bekerja sebagai voltage divider atau pembagi tegangan. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat di sini resistor, dua buah resistor ini yang atas terhubung dengan jalur plus. Tentu saja nanti saat MOSFET ini bekerja, tegangan di sini di AD_JK ini akan plus ya, akan positif 19 volt. Kemudian resistor yang bawah ini pada saat nanti bekerja ada kemungkinan dia terhubung ke ground melalui apa? Melalui MOSFET, double MOSFET PQ3803 ini. Dari mana dia terhubung ke ground? Nah, kita akan lihat susunan pin dari double MOSFET ini. Baik, kita lihat ini adalah PQ3803. Kita bisa melihat ada dua buah MOSFET di dalamnya. Karena di sini ada dua buah simbol MOSFET. Ini MOSFET yang pertama yang atas, kemudian yang bawah ini MOSFET yang kedua. Tadi gate tadi terhubung ke pin nomor 5 dan nomor 6. Yang kita lihat di bagian dalam MOSFET ini, yang bawah dulu ya, yang pin nomor 6 ini terhubung dengan sebuah MOSFET. Pin nomor 6 ini terhubung ke pin D dari MOSFET bawah ini. Nah,
Kemudian pin yang lain dari MOSFET ini yang terhubung ke ground adalah pin nomor 1. Ini terhubung ke ground. Nah, ini di bagian MOSFET bawah ini terhubung dengan pin S atau pin source. Makanya ada kemungkinan pada saat tertentu pin D ini akan terhubung dengan pin source yang menghubungkan pin nomor 6 dengan pin nomor 1. Karena pin nomor 1-nya terhubung dengan ground, maka pada saat tertentu ada kemungkinan resistor yang bawah tadi, resistor voltage divider tadi, akan terhubung ke ground melalui MOSFET ini. Bagaimana dengan MOSFET yang atas? Nah, kalau MOSFET yang atas, resistor yang bawah ini tadi terhubung ke pin G atau pin gate. Jadi berbeda. Yang bawah yang menghubungkan resistor bawah ini ke ground adalah MOSFET yang bagian bawah ini. Jadi pada saat tertentu dua buah resistor ini akan bekerja sebagai voltage divider ketika pin yang bawah dari resistor ini terhubung ke ground melalui ini. Nah, lalu ketika terhubung ke ground, berapa nilai tegangan di tengah ini yang terhubung ke gate MOSFET PU3801 ini, maka kita bisa menggunakan kalkulator pembagi tegangan ya, voltage divider. Kita lihat di sini resistornya 100 kilo ohm, yang bawah ini 10 kilo ohm, 10 K R dan seterusnya ini ya. Ini menunjukkan nilai resistornya adalah 10 kilo ohm. Yang atas 100 kilo ohm. Kita bisa menggunakan kalkulator voltage divider di internet ya. Baik, kita bisa masukkan voltage source-nya yaitu 19 volt. Kemudian resistor yang pertama tadi 100 kilo ohm. Resistor yang kedua 10 kilo ohm. Kita bisa melihat hasilnya 1,727. Jadi tegangan yang masuk ke gate dari MOSFET PU3801 ini adalah 1,727 volt. Ketika yang bawah, resistor yang bawah ini, pin yang bawah ini terhubung ke ground melalui MOSFET ini. Jadi tentu dengan tegangan sekecil itu 1,7 itu pasti aktif MOSFET ya, karena ini P channel aktif low. Kenapa 1,7 bisa mengaktifkan MOSFET P channel ini? Secara umum pin di gate ini selisihnya dengan pin di S, di source, minimal selisihnya adalah sekitar 2 volt. Selama pin di gate ini 2 volt lebih rendah dari pin S, maka akan MOSFET P channel ini akan aktif. Jadi karena 19 volt dibanding 1,7 tentu jauh sekali, jauh di atas 2 volt ya, maka MOSFET ini akan aktif. Jadi sekali lagi MOSFET di gerbang pertama sumber power dari charger dari laptop ini adalah MOSFET ini PU3801, dan dia adalah P channel active low. Dia bekerja pada saat laptopnya aktif, tegangan dari charger itu MOSFET ini akan bekerja dengan nilai tegangan di gate 1,7 volt. Baik, kita akan lanjutkan pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe yang belum. Sahabat semuanya yang sudah gabung ke channel kita, terima kasih. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Yang belum paham silahkan difahami video ini. Yang sudah paham kita bisa sharing di channel ini. Ketemu lagi pada video yang akan datang, insya Allah akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.